Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti, dosen mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Saya Melina Sari dengan NIM 210029210. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pembahasan yang pertama yaitu koordinasi jaringan kerja dan kemitraan dalam surveillance. Kedua, pelaporan surveillance. Ketiga, contoh-contoh jenis laporan atau form rutin. Dan yang keempat, evaluasi atau penilaian sistem surveillance. Baik, yang pertama itu ada koordinasi. Koordinasi itu mengacu pada upaya untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan surveillance secara efektif. Jadi ini itu melibatkan pembagian informasi, penentuan tugas, dan tanggung jawab. Lalu ada jejaringan kerja. Jejaringan kerja adalah kerjasama antara berbagai entitas atau organisasi yang saling berhubungan dan bekerja bersama dalam surveillance. Seperti melibatkan organisasi pemerintah, lembaga non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil yang bekerja bersama untuk mengumpulkan data. Lalu ada kemitraan surveillance. Kemitraan surveillance mencakup kerjasama yang lebih formal dan terstruktur antara berbagai entitas atau organisasi yang terlibat dalam surveillance. Di sini itu dapat melibatkan pemerintah, lembaga internasional, organisasi kesehatan, sektor swasta, dan komunitas lokal. Lalu, ada juga pelaporan surveillance. Pelaporan surveillance itu adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menyampaikan informasi mengenai data surveillance kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini merupakan tahap penting dalam siklus surveillance dan berfungsi untuk memonitor perkembangan penyakit atau kejadian yang diawasi, dan juga mengidentifikasi tren atau pola dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Baik, di sini itu ada jenis-jenis laporan from rutin. Ini adalah salah satu contoh from rutin harian, seperti ini. Lalu di sini juga ada from rutin mingguan, seperti ini. Dan ini adalah from rutin bulanan atau tahunan. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian sistem surveillance kesehatan. Evaluasi ini merupakan penilaian periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan atau sasaran yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Di sini ada tujuan evaluasi surveillance. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya resource yang ada dengan cara menunjukkan bahwa hanya masalah-masalah penting kesehatan masyarakat yang perlu disurveillance. Yang kedua, mencakup saran-saran untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, misalnya menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Yang terakhir, yang ketiga, dapat menilai apakah sistem yang ada bermanfaat dilihat dari segi kesehatan masyarakat dan telah mencapai tujuan dari sistem tersebut. Nah, di sini ada komponen sistem surveillance. Yang pertama itu pengumpulan atau pencatatan kejadian data yang dapat dipercaya. Yang kedua, pengelolaan data untuk dapat memberikan keterangan yang berarti. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan. Yang keempat, perencanaan penanggulangan khusus dan program pelaksanaannya. Dan yang kelima, evaluasi atau penilaian hasil kegiatan. Dan ada pula langkah evaluasi surveillance. Langkah evaluasi surveillance ini ada 7. Yang pertama, menguraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan. Kedua, menguraikan tujuan
dari sistem yang akan dievaluasi. Ketiga, tunjukkan tingkat pemanfaatan atau kegunaannya. Keempat, lakukan penilaian atau evaluasi sistem menurut atribut sistem. Yang kelima, uraikan sumber-sumber resource yang digunakan. Keenam, uraikan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Di sini ada atribut sistem surveillance. Yang pertama, ada kesederhanaan. Di sini itu menyangkut struktur dan kemudahan operasionalnya. Kedua, ada fleksibel, dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang diperlukan atau perubahan pelaksanaan tanpa harus merubah seluruh alur sistem yang sudah ada. Ketiga, ada akseptabilitas. Ini merupakan refleksi dari individu atau perorangan dan organisasi atau unit untuk ikut serta dalam sistem surveillance. Yang keempat, ada sensitivitas. Sensitivitas itu dapat dilihat terhadap dua tingkatan. Yang pertama, pada tindakan laporan kasus. Yang kedua, sistem dapat dinilai terhadap kemampuannya untuk mengetahui epidemik dan tingkat kebenarannya dalam menentukan masalah kesehatan. Kelima, ada nilai prediktif positif. Ini adalah proporsi dari penduduk yang dapat diidentifikasi sebagai kasus yang dapat dinilai oleh sistem surveillance yang sesungguhnya mempunyai masalah kesehatan. Yang keenam, co-representation, yaitu merupakan dapat menggambarkan kejadian dari masalah kesehatan sepanjang waktu dan juga distribusi masalah menurut tempat dan orang. Yang terakhir ada ketepatan waktu. Di sini itu dapat dinilai dari waktu yang diperlukan untuk mengikuti alur sistem atau ketepatan waktu dalam memberikan informasi yang memerlukan tindakan segera. Selanjutnya ada indikator kinerja surveillance. Yang pertama itu kelengkapan laporan. Kelengkapan laporan itu selalu mengukur jumlah laporan yang diterima dari pelapor atau unit dibanding dengan jumlah laporan yang harus diterima. Yang kedua, ada ketepatan laporan. Ketepatan laporan di sini itu merupakan indikator kinerja kedua yang paling sering digunakan. Ketepatan waktu laporan adalah tersedianya data surveillance pada unit yang bermanfaat data tersebut tepat waktu pada saat data tersebut dipergunakan. Dan yang ketiga, indikator kinerja surveillance lainnya yang ditetapkan pada masing-masing program. Dan ini merupakan referensi yang saya ambil. Dan selesai sudah presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.